Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Pada yang terhormat Dr. Franz SHMH, perkenalkan nama saya Sandi Rahmat Ramadan, NIM 13 12 300 144. Di sini saya akan mengulas kembali mata kuliah hukum pidana yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yakni pada minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Baiklah, di sini saya akan memulainya dengan definisi hukum pidana menurut ahli. Yang pertama di sini ada ahli Pompe. Ahli Pompe menjelaskan bahwasannya hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Dalam aturan yang didefinisikan menurut ahli Pompe, adapun aturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Ini sebagai contoh aturan perundang-undangan. 1. Kehilangan nyawa telah ditetapkan di dalam pasal 362 Undang-Undang KUHP. Yang kedua ada juga contoh berikutnya, kekerasan tubuh, yakni tertulis di dalam Undang-Undang 51 KUHP. Berikutnya nomor 3 ada juga harkat martabat yang ditulis di dalam pasal 310 KUHP, dan juga yang terakhir ada juga harta benda yang tertulis di dalam pasal 362 KUHP. Poin-poin di atas dilarang di dalam KUHP atau larangan-larangan di dalam KUHP guna menciptakan ketertiban di dalam bermasyarakat. Artinya, aturan-aturan tersebut adalah untuk mengikat masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya kegaduhan. Kurang lebih seperti itu. Ahli Pompe juga menjelaskan bahwasanya di dalam KUHP sanksi harus tegas dan menyiksa. Sanksi harus tegas dan menyiksa. Artinya, sanksi harus memberatkan apa yang telah diperbuat oleh masyarakat itu. Seperti itu kurang lebih ya. Untuk berikutnya, ada juga sifat-sifat hukum pidana. Pidana di dalam orientasinya, yakni kepentingan hukum yang dilindungi adalah umum atau publik. Hukum pidana tidak mementingkan kepentingan umum atau pribadi. Kedudukan para pihak tidak sama di mata hukum atau tidak sejajar dengan negara. Dalam hal ini dicontohkan yakni polisi atau aparat negara. Lainnya ada juga individual atau pelaku berhadapan langsung dengan negara. Dalam hal ini bukan pidana, adalah pihak yang mempertahankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi hukum pidana, sifat-sifat hukum pidana ini adalah intinya mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Artinya mendahulukan kepentingan umum yang langsung ditangani oleh negara, bukan kepentingan personal atau kepentingan pribadi. Itu kesimpulan yang saya ambil daripada sifat hukum pidana. Masuk di materi berikutnya, yakni inti hukum pidana. Inti hukum pidana juga dapat disebut dengan hukum pidana material
atau substantive criminal law. Hal tersebut mengatur mengenai ketentuan sebagai berikut. 1. Perbuatan yang dinyatakan terlarang atau sesuai aturan. Di sini disebut dengan asas legalitas. Perbuatan yang dinyatakan terlarang. Kedua, syarat seseorang dapat dikenakan pidana. Poin yang pertama yakni harus memenuhi unsur. Kedua, bertanggung jawabannya, kondisi terdakwa. Diatur di dalam pasal 44 KUHP. Poin yang ketiga yakni harus adanya sanksi, pidana, dan tindakan. Yang ketiga ada juga sanksi hukuman berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ada juga hukum acara pidana. Hukum acara pidana disebut juga dengan hukum pidana formil atau law of criminal. Maksudnya law of criminal procedure. Apa yang dimaksud? Yakni aturan hukum mengenai tata cara penjatuhan sanksi bagi seseorang yang diduga telah melanggar hukuman pidana material. Yang telah saya jelaskan tadi ada juga poin-poinnya. Adapun proses dan prosedur di dalam penanganan hukum acara pidana, yakni proses dan prosedurnya. Yang pertama adalah ini tahapan proses dari polisi ke Kejaksaan Agung lalu masuk ke peradilan. Itu prosesnya. Ada juga prosedurnya. Jadi proses dan prosedur ini berbeda. Prosedurnya dari aparat hukum tidak boleh melawan prinsip HAM. Itu adalah prosedur daripada hukum acara pidana. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni hukum penistester. Disebut dengan hukum pelaksanaan pidana atau disebut juga law of criminal execution. Saya ulangi, law of criminal execution, yakni bagaimana suatu sanksi yang telah dijatuhkan harus dilaksanakan. Suatu sanksi yang sudah dijatuhkan kepada pihak yang melanggar harus dijalankan tanpa bersyarat. Kurang lebih seperti itu. Ada juga contohnya, mengeksekusi putusan di dalam pidana adalah tugas jaksa. Lanjut, fungsi hukum pidana. Yang pertama yakni fungsi ideal, ultimatum remedium, sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan konflik. Fungsi ideal, apa sih gunanya fungsi ideal? Jadi di sini dijelaskan. Fungsi ideal digunakan 1. Bila hukum lain tidak bisa menyelesaikan persoalan maupun konflik. 2. Restoratif justice. Lanjut ke poin berikutnya, yakni fungsi subsidiaritas. Apa yang dimaksud fungsi subsidiaritas? Yakni harus adil, baik bagi pelaku maupun korban dalam memberikan sanksi atau putusan. Ketiga, stigma negatif, artinya menghilangkan pandangan negatif terhadap ex narapidana. Tujuannya apa? Untuk mencegah satu-satunya cara untuk tidak terjerumus dalam masuknya pada kasus pidana berikutnya. Ini harus dibersihkan nama ex narapidana itu. Tujuan hukum pidana. Apa tujuan daripada hukum pidana itu? Yakni
melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan akibat pelanggaran yang dilakukan seseorang. Saya ulangi, melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Adapun 3 aliran pemidanaan. 1, di sini disebut dengan aliran klasik. Apa yang dimaksud dengan aliran klasik? Aliran klasik berfokus pada pembalasan jahat seseorang demi melindungi kepentingan masyarakat. Saya ulangi, berfokus pada pembalasan kejahatan seseorang demi melindungi kepentingan masyarakat. Itu yang dinamakan aliran klasik. Kedua yakni aliran modern. Aliran modern adalah yaitu berfokus pada aspek kondisional di dalam diri pelaku agar hak calon terpidana terlindungi dari perilaku sewenang-wenang penguasa. Dalam hal ini agar tidak adanya intimidasi daripada seorang penguasa. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada aliran non-klasik. Setelah ada aliran klasik, ada juga aliran non-klasik. Apa perbedaannya? Yang saya jelaskan tadi, kalau aliran klasik berfokus pada pembalasan kejahatan. Namun, kalau aliran non-klasik ini adalah gabungan aliran klasik dan modern dengan memperhatikan aspek perbuatan dan kondisi pelaku secara seimbang dan melindungi kepentingan masyarakat dan individual. Jadi aliran non-klasik ini adalah aliran gabungan daripada aliran klasik dan aliran modern. Kurang lebihnya seperti itu. Ada juga hukum pidana umum dan khusus. Hukum pidana umum menurut aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Dalam hal ini, undang-undang hukum pidana umum yakni adalah KUHP dan undang-undang yang berlaku. Ada juga hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah memuat aturan-aturan pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum berkenaan dengan jenis perbuatan tertentu. Istilah hukum khusus yakni biasanya disebut dengan lex specialis, lex generalis. Ketentuan hukum pidana khusus dapat menyampingkan hukum pidana umum. Hukum pidana tentara, ini contoh daripada hukum pidana khusus. Hukum pidana tentara yang membuat berlaku untuk anggota tentara dan yang dipersamakan. Kedua, hukum pidana fiskal yang membuat delik-delik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak. Yang ketiga, hukum pidana ekonomi yang membuat aturan-aturan mengenai pelanggaran ekonomi. Ada juga hukum pidana yang dikodifikasikan dalam undang-undang dan undang-undang yang tidak dikodifikasikan. Yang sudah dikodifikasikan yakni KUHP dan KUHPT. Di sini dijelaskan juga mengenai tentang hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Kalau tertulis biasanya yakni KUHP. Tidak tertulis itu banyak hukum adat, hukum Islam, dan hukum yang lainnya. Ada pula hukum ini yang terakhir yakni hukum pidana internasional dan nasional. Hukum internasional menurut aturan tertulis antara negara. Menurut berlakunya hukum negara, traktat antar negara. Mungkin itu yang setelah disampaikan Pak Frans dari pertemuan pertama
hingga pertemuan keempat kemarin yang sudah saya rangkum dan coba mengulas kembali di dalam video ini. Kurang lebihnya saya Sandi Rahmat Ramadan, barangkali ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas hukum pidana yang mana dosen pengampunya adalah Dr. Franz SH MH. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! Audio Jungle.